Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam renungan harian 12 November 2021. Saya percaya semua kita di dalam keadaan yang bersemangat untuk melakukan bagian kita sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai di dalam renungan harian, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami disegarkan, kami dikuatkan, bahkan kami bersuka cita untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan, bahkan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami, berikan hikmat, pengertian kepada kami untuk mengerti lebih dalam lagi firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua dimanapun saat ini kami berada. Kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberikan kami pencerahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan harian kita hari ini adalah Hidup Mengasihi, yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Mengikuti sebuah komunitas pasti membutuhkan bukti. Misalnya, kartu keanggotaan, memiliki seragam, atau benda-benda lainnya. Demikian juga di dalam mengikut Yesus. Bukti yang Yesus inginkan bukan sekedar menjadi anggota gereja atau aktif melayani. Bukan pula hanya dengan menerima baptisan atau perjamuan kudus. Bukti yang Yesus inginkan adalah hidup dalam kasih kepadanya. Bagi Tuhan Yesus, bukti bahwa kita adalah pengikutnya adalah mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Dia, kita akan mengikuti perintahnya. Perintah mengasihi ini penting karena para murid akan ditinggal pergi oleh Tuhan Yesus. Namun, Yesus tidak akan meninggalkan mereka seperti yatim piatu, sebab di tengah-tengah mereka akan hadir seorang penolong yang menyertai mereka. Penolong itu disebut Roh Kebenaran. Tuhan Yesus juga berjanji akan datang kembali. Pemahaman kita tentang mengasihi Tuhan Yesus makin seru karena para murid berhadapan dengan fakta bahwa Yesus naik ke surga. Arti mengasihi seperti di atas makin penting. Yang pertama, kita tidak ditinggalkan begitu saja, tapi memperoleh Parakletos atau penolong, yaitu Roh Kudus. Sang Parakletos jelas bukan manusia biasa, karena Ia adalah Roh Kebenaran yang menyertai kita dan diam di dalam kita. Artinya, dalam melakukan perintah-perintah Tuhan, kita tidak sendirian, tetapi mengalami penyertaan ilahi. Yang kedua, dengan mengasihi Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, kita menyenangkan hati Sang Bapa yang mengutus Yesus. Pemunculan figur Allah Bapa dalam Injil Yohanes bukanlah sekedar formalitas. Tema ini menandaskan bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan kita para muridnya merupakan bagian dari karya dan rencana Allah sejak bumi ini diciptakan. Melalui ketaatan kasih kita beroleh anugerah menjadi bagian di dalamnya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, namun zaman berubah, dan kita ini pun perlu mencari cara-cara baru dan kontekstual
untuk mewujudkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Zaman ini menantang kita dengan perancuan nilai keluarga dan kemanusiaan. Penilaian terhadap sesama manusia, perusakan lingkungan hidup, pemberhalaan kapital dan teknologi, dan lain-lainnya. Setiap pagi hari sebagai murid-murid Kristus, selayaknya lah kita berdoa, "Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong aku mewujudkan kasih-Ku kepadamu melalui ketaatanku di tengah keluarga, lingkungan sosial dan alam, gereja serta tempat kerjaku." Justru di masa penantian inilah mereka membutuhkan hidup yang saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, mereka akan merasakan kasih Bapa sehingga mampu menjadi saksi yang memperkenalkan Yesus. Pernyataan Yesus ini mengundang pertanyaan dari Yudas. Mengapa Yesus hanya menyatakan diri kepada para murid? Jika Yesus menyatakan diri kepada dunia, pikir Yudas, hasilnya mungkin akan berbeda. Yudas lupa bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dunia tidak menerima roh kebenaran itu. Justru karena itu, para murid diperlengkapi dengan penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk bersaksi kepada dunia. Kesaksian para murid dan dalam hal ini saling mengasihi akan menjadi bukti bahwa Yesus dan Bapa mengasihi sesama. Sejarah gereja menunjukkan bahwa salah satu kekuatan dan karakter kekristenan yang membuat tetap bertahan di tengah deraan adalah cinta kasih. Sayangnya, kini kita kerap menemukan bahwa cinta kasih hanya berakhir dalam rangkaian kata-kata indah, tetapi meredup dalam praktik kehidupan bergereja. Bila kita menyandang identitas sebagai pengikut Kristus, maka penandanya adalah kita hidup dalam cinta kasih seperti yang diturunkan oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan ini, bahwa saat kita menyandang identitas kita, maka hidup dalam cinta kasih itu sungguh-sungguh kuat di tengah-tengah keluarga kita. Dan saya percaya semua kita rindu untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama. Mari saya ajak saudara-saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu mengajar kami untuk saling mengasihi. Karena hukum yang terutama dan yang utama adalah mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama kami. Biar kami dapat mempraktekkan kasih itu kepada setiap orang, agar kami sungguh-sungguh hidup di dalam kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan. Berkati dimanapun saat ini kami berada, seluruh hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang mendengarkan. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, Tuhan jagai kami, sehingga apa yang baik, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang dapat kami lakukan. Biar firman-Mu mengajar kami, menuntun kami, bahkan mengarahkan kami Tuhan, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.